Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zoltu Fitri dan rekan saya yang bernama Ibu Elia. Kami mahasiswa dari STAI Miftahul Huda Subang, Jawa Barat. Kami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini kami semester 7. Kami mendapat tugas untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester. Baik, tidak akan berlama-lama, kita mulai saja pembahasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Elia Nur Hasanah, Prodi PIAUD semester 7 dari STAI Miftahul Huda Pamanukan Subang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membahas apa sih bahasa atau pengembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, pengembangan bahasa pada anak usia dini yaitu berbahasa yang terjadi pada anak khususnya balita. Sebenarnya perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Ya, anak yang berusia 8 tahun cenderung sudah memiliki pilihan kata yang lengkap sehingga mereka mampu berkata-kata seperti orang dewasa. Perkembangan linguistik pada anak biasanya terjadi melalui beberapa tahapan. Sangat jarang nih yang terjadi sekaligus ya. Adapun tahapan tersebut terjadi dengan urutan yang konsisten atau sekuensial. Pada dasarnya, anak tidak butuh pembelajaran bahasa secara eksplisit, atau artinya Anda tidak perlu mengajarkan anak mengatakan ibu atau apa seperti guru mengajarkan muridnya seperti itu. Pembelajaran mengenai bahasa terutama di awal kehidupan anak terdiri secara natural. Hal inilah yang membuat perkembangan linguistik pada anak sangat mengesankan. Lalu dari mana anak akan belajar bahasanya? Biasanya anak akan belajar bahasa dari orang-orang di sekitarnya yang berbicara atau yang mengajak mereka untuk berkomunikasi. Kira-kira siapa sih ya orang-orang yang terdekat yang sehari-hari mengajarkan atau mengajak mereka berkomunikasi? Tentunya pertama dari orang tuanya sendiri atau keluarga-keluarga yang terdekat. Meski bisa belajar dengan natural, akan tetapi tetap ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara pada anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya nih, secara genetik anak memiliki cara sendiri untuk mempelajari dan memahami sebanyak mungkin bahasa yang didengar dari lingkungannya. Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan dengan interaksi sosial yang tinggi, maka kemungkinan perkembangan bahasa anak usia dini berjalan secara lancar dan baik. Namun, terdapat pula kesalahan menganggapan bahwa akan bisa berbicara dengan sendirinya seiring perkembangan usia. Sekarang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak? Yang pertama nih, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam berbahasa. Yang kedua, intelijensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal, dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Selanjutnya, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Karena menurut saya wanita lebih semangat dan pria itu sering malas. Padahal dalam tingkat pemahaman, pria lebih cepat paham daripada wanita. Nah, kebanyakan anak-anak putri atau anak-anak perempuan itu biasanya lebih rewel atau suka berkomunikasi, suka bertanya dan apalah itu dan sebagainya, sehingga anak
yang putra cenderung lebih pendiam atau tidak berkomunikasi. Yang kelima, hubungan keluarga. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh bahasa kepada anak. Nah, ini biasanya kalau keluarga atau orang tuanya yang suka mengajak berkomunikasi pada anaknya, atau orang tua yang biasanya lebih rewel bertanya atau berbicara, apapun diungkapkan, biasanya si anak tersebut akan mengikuti atau lebih cepat mereka menguasai berbahasa atau mengikuti kata-kata atau berbahasa orang dewasa. Yang selanjutnya, umur anak. Nah, faktor ini manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman dan mengikuti kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, anak akan semakin pintar pada umur yang bertahap, pada umur-umur selanjutnya. Semakin bertambah usianya, semakin dia pandai berbicara atau berbahasa. Yang selanjutnya, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan di daerah, atau perkembangan di bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil di kelompokkan sosial yang lain, karena biasanya orang kota jarang memperhatikan anaknya, padahal anak butuh sekali kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Ini disebabkan karena orang tua yang lebih maju itu di kota, seperti misalnya ya, orang-orang tuanya itu kan tingkat perekonomian yang tinggi dan pekerjaan yang padat juga, perkembangan sosialnya juga yang semakin baik gitu. Biasanya jarang berkomunikasi dan tidak ada waktu untuk berkomunikasi terhadap atau kepada anak. Yang selanjutnya, kondisi fisik. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Sedangkan dalam perkembangan berbahasanya, potensi anak untuk berbicara itu beberapa hal, diantaranya kematangan alat berbicara. Yang kedua, kesiapan berbicara. Selanjutnya, adanya modal yang baik untuk dicontoh oleh anak. Kesempatan berlatih, motivasi untuk belajar dan beralih. Dan yang terakhir, bimbingan. Tetapi menurut saya, kecenderungan anak normal yang cacat itu lebih cerdas yang cacat, karena anak cacat lebih mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar daripada anak yang normal. Baik, terima kasih atas rekan saya, Ibu Elia. Saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa dan berbicara dan pemahaman tentang fungsi minimal otak yang disingkat DMO dan kesulitan belajar. Gangguan berbahasa dan berbicara. Gangguan bahasa dan berbicara merujuk pada kesulitan atau kelainan dalam perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara. Ini dapat mempengaruhi berbagai aspek termasuk produksi suara, pemahaman kata, tata bahasa, dan kemampuan berkomunikasi. Beberapa jenis gangguan bahasa dan berbicara meliputi: yang pertama ada keterlambatan berbicara. Keterlambatan berbicara pada anak mengalami perkembangan berbicara yang lebih lambat dibandingkan dengan anak sebaya mereka. Yang kedua, ada gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi kesulitan dalam produksi atau pengucapan suara tertentu seperti pelafalan huruf atau bunyi tertentu. Yang ketiga, ada gangguan tata bahasa. Gangguan tata bahasa, kesulitan dalam memahami atau menggunakan aturan tata bahasa yang benar. Yang keempat, ada gangguan fluensi, ketidaklancaran berbicara, melibatkan kesulitan dalam mengucapkan kata atau kalimat tanpa gangguan atau terputus-putus. Yang kelima, ada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi sosial promotif, kesulitan dalam menggunakan bahasa dengan tepat dalam konteks sosial.
pemahaman tentang difungsi minimal otak yang disingkat DMO, dan kesulitan belajar. Difungsi minimal otak (DMO) merupakan gangguan perkembangan otak yang melibatkan ketidaknormalan fungsi otak tanpa adanya kerusakan otak struktural yang jelas. Gejala DMO bisa bervariasi tetapi umumnya mencakup kesulitan dalam fungsi motorik, persepsi, koordinasi, dan beberapa kasus juga melibatkan kesulitan berbicara dan berbahasa. Orang dengan DMO mungkin mengalami kesulitan dalam memahami instruksi, mengeksekusi gerakan yang rumit, atau mengkoordinasikan aktivitas sehari-hari. DMO dapat mempengaruhi keterampilan motorik kasar dan halus, seperti berjalan, menulis, dan berbicara. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam memahami, menyimpan, dan menggunakan informasi dengan efektif. Kesulitan belajar dapat mencakup berbagai area termasuk membaca, menulis, matematika, dan pemahaman konsep. Beberapa contoh kesulitan belajar meliputi: yang pertama ada disleksia, kesulitan dalam membaca, mengenali kata, dan memahami teks tertulis. Yang kedua ada diskalkulia, kesulitan dalam memahami konsep matematika dalam melakukan perhitungan. Yang ketiga ada disgrafia, kesulitan dalam menulis termasuk kesulitan dalam mengorganisir dan menyusun kata secara tertulis. Adapun gangguan pemutasan perhatian di hiperaktivitas ADHD, kesulitan dalam memusatkan perhatian, mengendalikan impuls, dan mengelola energi yang tinggi. Kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, atau kombinasi dari keduanya. Pemahaman dan dukungan yang tepat dari lingkungan pendidikan dan keluarga dapat membantu individu mengatasi kesulitan belajar mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa. Mari kita jelaskan masing-masing teori pemerolehan bahasa dan faktor penentuan dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama ada teori behavioral. Teori ini berpendapat bahwa pemerolehan bahasa terjadi melalui proses pembentukan perilaku. Individu belajar bahasa dengan merespon rangsangan atau stimulus tertentu dengan memberikan respon yang diikuti oleh pungutan atau reward atau hukuman. Yang kedua ada teori maturasional. Teori ini mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa terjadi sebagai hasil dari kematangan biologis. Yang ketiga ada teori preformasionis. Teori ini menyatakan bahwa individu membawa predisposisi bawaan atau struktur mental tertentu yang memfasilitasi pemerolehan bahasa meskipun ada keterbatasan dalam menggunakan bahasa yang dimiliki pada awalnya. Yang keempat ada teori perkembangan kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget dan berfokus pada hubungan antara perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa. Yang kelima ada teori psikososiolingguistik. Teori ini menekankan peran interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa. Vygotsky adalah salah satu tokoh yang mengungkapkan ide dalam teori ini. Pemerolehan bahasa dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial di mana anak-anak belajar bahasa melalui berkomunikasi dengan orang dewasa atau teman sebayanya. Baik, saya di sini akan menjelaskan faktor penentuan dalam pemerolehan bahasa dan bagaimana pengaruh pemerolehan bahasa pertama B1 dan pengaruh pemerolehan bahasa kedua B2. Faktor penentuan dalam pemerolehan bahasa, faktor genetik dan biologis. Predisposisi genetik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengembangkan bahasa. Faktor biologis seperti perkembangan otak juga berperan penting dalam memperoleh bahasa, lingkungan sosial, dan keluarga. Interaksi dengan keluarga dan lingkungan sosial memberikan stimulus bahasa yang kaya. Kualitas percakapan dan beragamnya pengalaman komunikasi di lingkungan sosial mempengaruhi pemerolehan bahasa. Stimulus lingkungan, ketersediaan buku, mainan, dan media yang mendukung perkembangan bahasa dapat memperkaya pengalaman memperolehan bahasa. Anak-anak belajar bahasa melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya. Kemampuan kognitif seperti memori, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep mempengaruhi pemerolehan bahasa. Proses kognitif membentuk anak mengorganisir dan memahami struktur bahasa. Pengaruh pemerolehan bahasa pertama atau disebut B1 dan pemerolehan bahasa kedua B2. Pemerolehan bahasa pertama B1,
proses alami di mana anak-anak mengembangkan kemampuan berbahasa pertama mereka. Membangun dasar untuk pemahaman konsep bahasa dan kemampuan berkomunikasi. Pemerolehan bahasa kedua yaitu terjadi setelah individu memahami bahasa pertamanya dapat dipengaruhi oleh faktor usia, motivasi, dan lingkungan pembelajaran. Pemerolehan bahasa kedua mungkin lebih kompleks, tetapi banyak orang yang dapat mencapai tingkat kompetensi yang tinggi. Pemerolehan bahasa pertama dan kedua memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, waktu pemerolehan bahasa pertama biasanya diperoleh pada masa kanak-kanak, sementara bahasa kedua dapat dipelajari kapan saja dalam hidup, tetapi proses mungkin lebih lama masa kanak-kanak.